bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Visi Sofrenia. Baik, buat teman-teman, mungkin ada teman-teman yang ketika debat capres yang ketiga atau debat yang ketiga kemarin ya, capres cawapres ya, banyak teman-teman yang beralih dari dukung capres nomor urut 1 menjadi dukung capres nomor urut 2. Saya lihat banyak yang masih percaya bahwa capres nomor urut 1 itu menyerang secara personal kepada capres nomor urut 2. Oke, mari kita lihat substansi dari pernyataan capres 01 di saat debat ya. Ini salah satu pernyataan atau salah satu ucapan ketika debat ya, dari capres 01 kepada capres 02 ya. Kita lihat substansi pernyataan dari capres 01 ya. Jadi biar teman-teman nggak salah paham ya, sobat semua nggak salah paham dan tidak asal mengatakan bahwa capres 01 menyerang secara personal kepada capres 02. Oke, video berikut berdurasi 2 menit dan saya ambil dari salah satu media ya, media pers, media yang cukup terkenal yaitu Merdeka ya. Ya, ini adalah cuplikan dari YouTube atau channel media sosial merdeka.com. Kita lihat video berikut ini. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Tidak Ya, jadi di sini jelas capres 01 menyatakan bahwa Bapak Presiden, berarti Bapak Presiden saat ini adalah Pak Jokowi ya, yang kita ketahui semua ya, yang terhormat Bapak Jokowi. Nah, jadi jelas 01 menyatakan bahwa ini adalah pernyataan dari Presiden Jokowi sendiri ya. Nah, berikut ini adalah video dari perdebatan atau debat capres tahun 2019 yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada waktu itu lawannya ya, rivalnya adalah Pak Prabowo yang kini menyandang gelar capres 02. Berikut kita saksikan videonya. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif, dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf, sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Baik, masih ada waktunya, Pak. Oke, jadi itu cuplikan di mana Pak Jokowi menyatakan soal lahan dari Pak Prabowo ya, di mana di situ inisiatifnya atau maksud dari Pak Jokowi adalah Pak Jokowi tidak pernah memberikan izin lahan tersebut ya, yang mana seharusnya
lahan sebesar 340.000 itu bisa dialokasikan untuk membangun sebuah komoditi yang produktif ya, entah itu lahan apa gitu, yang jelas komoditi produktif. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini bukan hanya Anies Baswedan yang menyampaikan soal tanah yang dimiliki oleh, bukan dimiliki ya, tapi tanah yang dihak gunai oleh Pak Prabowo ya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya soal pribadi, tapi ini tentang substansi yang ada. Jadi kita semua harus bisa melihat substansi pernyataan dan perkataan yang telah keluar dari masing-masing capres. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi perkataan dari Pak Anies Baswedan ya, Capres 01. Punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Oke, jadi substansinya adalah ketika seorang yang dinyatakan, sebenarnya ini kembali mengurut ke belakang lagi ya, karena banyak sekali pernyataan dari kubu Pak Prabowo ya, dari kubu Capres 02, bahwa ya banyak sekali slogan ini bertebaran di media sosial ya, dan mengutip dari mantan presiden sebelumnya ya, sebut saja Presiden Gus Dur ya, mantan Presiden Gus Dur almarhum ya. Banyak sekali di media sosial menyatakan bahwa, mengutip dari pernyataan mantan Presiden Gus Dur ya, mengutip dari almarhum Gus Dur, bahwa orang yang paling ikhlas di negeri Indonesia ya, orang yang paling ikhlas untuk Indonesia adalah Pak Prabowo. Oke. Nah, di sini adalah substansinya. Misalnya beliau benar-benar seseorang yang ikhlas dan negarawan, pasti akan memikirkan nasib rakyat ya, di mana di sini adalah objeknya adalah TNI dan Polri. Jadi dengan banyaknya lahan yang dimiliki oleh Pak Prabowo, seharusnya Pak Prabowo juga bisa mengusahakan lahan untuk rumah dinas atau rumah bagi TNI dan Polri yang belum memiliki rumah ya. Karena setengahnya atau lebih dari setengah anggota TNI Polri itu ternyata tidak memiliki rumah, atau rumah dinas atau rumah biasa pun ya. Nah, jadi di sini sudah jelas maksud dan tujuannya bukan menyerang kekayaan Pak Prabowo-nya, tapi substansinya adalah bagaimana seseorang yang katanya ikhlas dan negarawan itu bisa berkontribusi secara real untuk negara ya. Berkontribusi secara real untuk negara ya, tentu tidak perlu menyerahkan lahannya misalnya, tapi dia bisa mengusahakan bagaimana caranya, kan seperti itu. Nah, karena beliau Capres 02 ini kan menjabat sebagai Menteri Pertahanan ya, jadi seharusnya Menteri Pertahanan ketika dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dia mempunyai program untuk kesejahteraan anggota TNI Polri ya, kesejahteraan anggota TNI Polri. Jadi bukan soal hanya membeli senjata saja, kurang lebih mungkin seperti itu menurut pandangan saya ya, substansinya seperti itu. Oke, kita cek lagi kelanjutannya. Ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan kesejahteraan, Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Itu yang seperti saya bilang ya. Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI
pastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Oke, jadi di situ sudah jelas ya, seperti yang saya katakan tadi. Yang dimaksud di sini adalah substansinya, selama Capres 02 menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan dia memiliki luas lahan yang begitu besarnya ya, tapi sayang sekali tidak ada program yang mendukung kesejahteraan anggota TNI Polri dari segi rumah atau istilahnya tempat untuk tinggal ya bagi anggota TNI Polri. Ya, minimal rumah dinas ya, bagaimana caranya pemerintah bisa mengusahakan hal tersebut. Nah, ini ada lagi video tentang Pak Prabowo yang justru menurut saya ini menyerang secara personal kepada Anies Baswedan ya, Capres 01, walaupun tidak di debat presiden ya. Ini adalah berita dari Capres 02 ya, dimana di sini sebenarnya tidak pantas saya tayangkan ya, tapi harus saya tayangkan karena biar kita sama-sama tidak salah paham dan gagal paham. Dan masih menyambung yang perkataan saya tadi ya, soal substansi yang dilontarkan oleh Capres 01 atau Pak Anies Baswedan. Ya, kita cek berikut ini. Punya tanah ini Bukan urusan dia beneran atau bobrok sih? Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto masih menyinggung soal ya. Saya pause dulu ya. Di situ wah, brutal sekali para penggemarnya Pak Prabowo yang gemoy ya, katanya gemoy, imut, menjunjung etika ya. Ternyata wow, yang tolol, yang goblok keluar semua ya. Kembali lagi, ini soal etika dalam berpolitik ya. Sebenarnya kata-kata tersebut jangan sampai terucap ya. Bisa saja menggunakan kata lain ya, yang cukup bilang ini sebenarnya bahwa Anies Baswedan tidak paham, cukup sampai di situ, tidak perlu mengatakan tolol ataupun goblok ya. Ya, itu tadi videonya. Bisa kita lihat, cek sekali lagi video tersebut ya. Kita ulangi lagi ya. Ini adalah video dari Tribun News ya. Saya ambil dari Tribun News. Oke, kita cek. Punya tanah ini bukan urusan dia. Ya, di sini simpatisan dari 02 mengatakan bahwa itu bukan urusan dia. Memang betul, itu bukan urusan dia dan bukan urusan Pak Anies Baswedan. Tapi substansinya yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah substansinya bukan soal harta yang dimiliki Pak Prabowo ya, tapi lebih kepada kebijakan dari Pak Prabowo ya, yang mengatakan Pak Prabowo itu adalah Menhan ya, dan harusnya punya kebijakan yang bagus untuk mensejahterakan anggota TNI Polri gitu. Dari tanah tersebut bisa punya tanah tersebut walaupun hak guna ya, istilahnya hak guna. Nah, dari hak guna itu seharusnya bisa mengusahakan ya bagaimana caranya bisa lahan lain ataupun terserah mau lahan Capres 02 atau mau membuat lahan di tempat lain, peruntukan untuk rumah dinas anggota TNI Polri. Dia beneran atau bobrok sih? Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto masih menyinggung soal kepemilikan lahannya dalam debat ketika Pilpres 2024 yang diungkapkan oleh Anies Baswedan. Prabowo menyebut bahwa tanah itu akan diserahkannya kepada pemerintah apabila diperlukan. Ia bahkan melontarkan umpatan kasar terhadap pernyataan Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Prabowo dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan seprovinsi Riau di gelanggang olahraga atau GOR Remaja Pekanbaru
Pekanbaru, Selasa 9 Januari 2024. Bermula, Prabowo menyinggung soal pernyataan Anies terkait luas lahan yang dimilikinya. Ia lantas melontarkan kata kasar bernada umpatan. Prabowo menuturkan bahwa Anies Baswedan tidak mengerti soal hak guna usaha atau HGU. Ia menegaskan bahwa tanah miliknya itu merupakan tanah negara, rakyat, dan bangsa. Sehingga menurut Prabowo, daripada dikuasai oleh asing, maka lebih baik lahan-lahan itu dikelola oleh dirinya. Bahkan ia menegaskan bersedia menyerahkan tanah tersebut sehingga tidak perlu diperdebatkan. Oke, ya, bahkan ia menegaskan bersedia menyerahkan tanah tersebut sehingga tidak perlu diperdebatkan. Oke, lalu apa yang Anda lakukan ya sebagai Menteri Pertahanan selama Anda menjabat? Ya, pertanyaannya kan di situ. Kembali lagi substansi yang dilontarkan oleh Capres 01 bahwa seharusnya itu ada program ya ketika Pak Menhan menjabat, mengutip dari banyaknya kutipan-kutipan di media sosial tentang perkataan almarhum Presiden Gus Dur, ya, mantan Presiden Gus Dur, yang menyatakan bahwa Prabowo adalah orang yang ikhlas untuk negara, gitu ya, orang yang paling ikhlas untuk Indonesia. Nah, sekarang tinggal ya silahkan beliau buktikan, ya. Jadi bukan hanya soal omon-omon ya di podium, di saat pidato, di perdebatan, tapi langsung saja lakukan. Karena Anda harus membuktikan bahwa Anda orang yang ikhlas. Harusnya begitu Pak Prabowo ya, Capres 02 ini. Jadi bukan lantas menghujat ya, atau memberi umpatan atas kebodohan dan ketololan Capres 01, yang mana menurut saya tidak mungkin seorang Anies Baswedan tidak mengerti soal HGU ya, hak guna usaha ya, atau apalah terserah, hak guna pakai, hak guna apa ya, yang dimiliki oleh Capres 02. Oke, kita lanjut beritanya ya. Lagi. Menurutnya dalam hal ini Anies hanya menunjukkan keburukannya. Prabowo pun kembali melontarkan kata-kata kasar di hadapan para audiens. Prabowo juga menyebutkan bahwa lahannya bukan 340.000 hektar seperti yang disebutkan Anies, melainkan lebih. Ia juga menuturkan bahwa Anies ingin membuat rakyat membenci dirinya. John Law. Oke, ternyata lahannya lebih dari 340.000 ya. Nah, dan di sini dinyatakan Capres 01 ingin menggiring warga atau rakyat Indonesia untuk membenci Capres 02. Sebenarnya bukan itu substansinya kan, tetap saja substansinya adalah apa yang telah Anda lakukan sebagai Menhan ya, selama menjabat Menhan, program apa saja, kan seperti itu. Jadi seharusnya ketika Capres 01 menyerang soal program ya, maka Capres 02 harusnya menjabarkan program-programnya secara detail ya, program apa saja. Jadi bukan hanya soal program beli barang alutsista ya, walaupun bekas, atau pertahanannya atau bagaimana, tapi di sini adalah program yang mensejahterakan anggota TNI Polri yang ternyata lebih dari setengah anggota TNI Polri tidak memiliki rumah atau rumah dinas ya. Jadi seperti itu ya kira-kira. Nah, ya mudah-mudahan banyak yang tidak salah paham dan banyak yang lebih memikirkan substansi dari pernyataan capres ketika di debat presiden ya. Jadi bukan soal personal ya, tapi kalau dari justru di saat ini setelah debat capres ini banyak hal-hal personal yang dilontarkan kepada Capres 01. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham ya soal substansi yang ada, tapi tidak paham juga ya itu terserah pada pribadi masing-masing, karena pilihan tidak bisa disamakan, pikiran tidak bisa disamakan, keyakinan tidak bisa disamakan. Itu tergantung persepsi masing-masing ya. Ini adalah persepsi saya dan ini menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih, kita jumpa lagi di video selanjutnya.